Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Baik, saya di sini akan menyampaikan kembali materi yang telah dijelaskan sama teman saya yang berjudul Islam Nusantara. Islam Nusantara Aswaja. Apabila nanti kalau ada sedikit kurang dari saya, mohon dimaafkan. Oke, saya lanjut aja ke materinya. Islam Nusantara dan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ada pendahuluan, guys. A. Latar belakang. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Yes. Keberislaman masyarakat Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan kawasan timur tengah. Islam yang berkembang di Indonesia Islam yang berkembang di Nusantara dikenal damai, moderat, dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Karakteristik inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Islam Nusantara. Di dalamnya ada fondasi keilmuan yang kokoh, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang bisa disebut dengan Aswaja, yang menjadi manhaj berpikir mayoritas umat Islam Indonesia, khususnya yang diwakili oleh organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU). Selanjutnya, kedua, pengertian Islam Nusantara. Definisi Islam Nusantara adalah cara berislam yang pertama, mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, dibumikan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Dan yang ketiga, tanpa menyimpang dari ajaran pokok Islam, Al-Quran dan hadis. B. Karakteristik. Yang pertama, inklusif dan toleran. Dan yang kedua, adaptif terhadap budaya lokal. Dan yang ketiga, menolak kekerasan dan radikalisme. Dan yang keempat, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebangsaan. Dan yang kelima, memuliakan akhlak, menghargai kearifan lokal. Dan yang ketiga next materi ketiga, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Makna bahasa dan istilah. Ahlus Sunnah, pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Wal Jamaah, mengikuti jalan para sahabat dan mayoritas umat Islam. B. Aswaja sebagai manhaj berpikir. Aswaja bukan sekedar label, melainkan kerangka berpikir yang pertama, tidak ekstrim kanan maupun kiri, wasatiyah. Kedua, mementingkan keseimbangan antara akal dan dalil. Yang ketiga, mengutamakan maslahat umat. Lanjut, 4. Pilar-pilar Aswaja. Yang pertama, akidah. Mengikuti ajaran Islam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya menyelaraskan antara akal dan dalil naqli atau Quran dan hadis. Yang kedua, ada fikih. Mengikuti 4 mazhab fikih, terutama mazhab Imam Syafi'i yang dominan di Indonesia. Yang ketiga, ada tasawuf. Mengamalkan ajaran tasawuf sebagai penyempurna syariat. Mengikuti ajaran Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi yang menekankan pada penyucian hati dan akhlak. Next, 5. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Yang A. Jalur penyebaran. Islam masuk ke Nusantara secara damai melalui yang pertama, jalur perdagangan Arab Persia Gujarat. Kedua, dakwah para ulama dan sufi. Dan yang ketiga, peran kerajaan-kerajaan Islam. B. Peran Wali Songo. Siapa di sini yang nggak tahu Wali Songo? Ya, Wali
Wali Songo? Pasti kalian sudah tahu. Oke. Yang pertama, menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya dan seni atau wayang, gamelan, dan lain-lain. Yang kedua, mengislamkan masyarakat tanpa kekerasan. Dan yang ketiga, menjadi model dakwah iswaja yang santun, toleran, dan berakhlak. Next, nomor 6. Islam Nusantara dalam kehidupan berbangsa. Islam Nusantara mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial. Pertama, mendukung NKRI dan Pancasila sebagai kesepakatan kebangsaan. Kedua, menjaga ukhuwah atau persaudaraan Islamiyah, Wataniyah, dan Basyariah. Yang ketiga, menjadi penengah dalam konflik Islam dan agama. Next, 7. Islam Nusantara bukan agama baru. Islam Nusantara bukanlah agama dan mazhab baru, melainkan pendekatan beragama, bukan ajaran baru. Bentuk Islam yang membumi dan bisa diterima masyarakat Indonesia. Menghormati nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Next, 8. Tantangan Islam Nusantara dan Aswaja. Ya A. Ancaman. Yang pertama, meningkatnya radikalisme dan ekstremisme agama. Kedua, munculnya gerakan Islam transnasional yang memaksakan pemahaman keislaman yang kaku. 3. Minimnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan nilai-nilai Islam Nusantara. Solusi. Pertama, penguatan pendidikan aswaja di pesantren, sekolah, dan masyarakat. 2. Mendorong kajian Islam yang moderat dan kontekstual. Yang ketiga, membangun narasi Islam damai melalui media dan dakwah digital. Next, nomor 9. Peran Nahdlatul Ulama NU sebagai pengusung umat utama Islam Nusantara memiliki peran penting. Yang pertama, melestarikan tradisi Islam aswaja di tengah perubahan zaman. Kedua, menjadi penyujuk di tengah keragaman bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjaga harmoni antara agama dan negara. Dan yang keempat, melatih kader muda aswaja yang siap menjadi dai, guru, dan tokoh masyarakat. 10. Penutup. Islam Nusantara adalah wujud Islam yang telah berakar kuat di tanah Indonesia. Dengan pendekatan aswaja yang moderat dan damai, Islam bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Tugas kita hari ini adalah melestarikan dan meneruskan warisan ilmu Nusantara Islam. Tugas kita hari ini adalah melestarikan dan meneruskan warisan Islam Nusantara ini dengan memperkuat pendidikan, akhlak, dan dakwah yang penuh hikmah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, jelaskan kembali materi dari Islam Nusantara yang telah dijelaskan sama teman saya. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya untuk materinya juga mencari di internet. Ini tugas terakhir dan sebelum UTS. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak. Ya, apabila jawaban saya salah, materi saya kurang berkenan, mohon dimaklumi. Semoga lulus. Ya, semoga lulus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.